Reses. Kau ya jatah lu jenarik juga. Joget silahkan ya. Tarik sis, nyawer ini nyawer. Tangan ke atas dong. Iya, ini adalah puncak dari malam api unggun kita. Nanti setelah ini silakan ibu-ibu sekalian mau berlanjut berjoget boleh. Iya, ada satu momen lagi kita masih tetap berkumpul di tempat. Silakan musik masih berada di tempat musik nyanyi ikuti dengan musik saya. Boleh gitu lagu karaoke anak. Oke. Iya. Oke, kita berulang tahun api unggunnya. Oke, kita nyanyi dulu. Ya. Ya. Ini. Iya. Panjang umurnya, panjang uyatnya, apa salah? Umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Lagi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke. Beliau tepat berulang tahun yang ke-9 tahun. Tanggal 9 Juli 2022 ini tepat berusia yang lumayan muda, 36 tahun. Ya, kita
you do
Yo. Kuman ka itu nah. Biasa ya. Kue juga masakan nah. Terus tukang masak itu nah. Hai hai BBT. Hai bang kamera. Satu dire. Udah apa kabayang masak. Untuk mengedarkan kantong persembahan 4 orang lagi dari desa perwakilan 4 orang. Sudah dipilih, kami mohon untuk maju dan masuk ke ruang konsistori karena kita akan berdoa sebentar dalam persiapan untuk memasuki ibadah. Seluruh petugas sekali lagi, baik yang ditugas doa syukur, membacakan kitab, kemudian membawa persembahan, sekaligus juga yang membawa berita jemaat pada hari ini. Kita kumpul bersama-sama di ruang konsistori. Foto kah ya? Layak itu. Berita terima Minggu 10 Juli 2022. Yang pertama, pada Minggu 17 Juli 2022 ditunggus Diakon Nataliawan, pembaca Alkitab Penetua Peterson, firman Tuhan oleh pendeta, penggedar kantong persembahan Diakon Pendi dan Diakon Stefanus, singer Diakon Endang Susati dan Diakon Periwati, LCD Heni Sejahtera atas kita. Hari ini kita kembali merayakan Hari Perempuan GKM, hari yang kita dedikasikan untuk kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, dengan untayan doa dan harapan sesuai tema bahwa karya Roh Kudus dalam pelayanan akan memampukan kaum perempuan untuk menghayati subtema di mana perempuan GKM
akan melangkah bersama untuk mencari berkat. Hari Perempuan tahun ini kita rayakan dalam suasana dikatakan sebagai tatanan normal baru. Kita mengingat saat virus corona mengancam merenggut orang-orang yang kita kasihi, memisahkan kita dari persekutuan fisik yang akrab, dan semua hal itu mengubah cara pandang kita tentang hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Hari ini di tengah tantangan dan pengharapan bersama kaum perempuan GKM, kita akan melangkah bersama dalam harapan baru untuk menjadi berkat bagi alam semesta dan sesama, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jemaat Tuhan persilakan berdiri menyanyikan himne KPPOR GKM. Dilanjutkan dengan PKJ nomor 6 bait 1 sampai 2. Bersoraklah hai alam semesta. yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian.
Israel, percayalah pada Tuhan. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah meringankan dan memberkati kita, baik yang kecil maupun yang besar. Kita mendengarkan persembahan pujian dari pendeta dan bikaris. Persilakan. nomor 27 bait 1 sampai 3, meski tak layak diriku.
kami memberitakan berita anugerah kepada setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1-2, karena kasihnya padaku. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar kami masih rasakan sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah kami lalui. Ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh seksi pelayanan perempuan Seresot Kapuas Tengah boleh merayakan Hari Perempuan Seresot Kapuas Tengah di tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih
atas setiap kegiatan yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberkati kehidupan kami, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani yang begitu luar biasa Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dan penopang di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan membacakannya maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami semua dapat diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya. Engkau ke sungai Kison, dan aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku
luar biasa yang berdandan untuk kemuliaan Tuhan ya. Baik, kita akan bersama-sama untuk semakin mempercantik kehidupan kita, bukan hanya cantik secara fisik tapi juga inner beauty yang penting ya. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15 dengan perikop Paulus di Filipi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mohon senantiasa pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang boleh sebentar akan bersama-sama kami dengarkan bukan hanya tinggal di pendengaran saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Urapilah kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sekalian dimampukan juga untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Urapilah bibir dan mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga firman ini bukan dari apa yang hamba katakan, tapi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop Paulus di Filipi. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, memang lebih banyak ibu-ibu ya, boleh membaca dengan saya secara bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini membaca ayat yang genap. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, yang mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih mereka yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Sebuah peserta kemarin mengatakan, "Happy Yaya, saya senang jadi ibu-ibu." Ya, saya selalu terkesan dengan lagu itu ya. Biasanya dinyanyikan oleh murid sekolah minggu, ini dinyanyikan oleh ibu-ibu. Saya senang jadi ibu-ibu. Amin. Amin. Ya, harus tetap senang ya jadi ibu-ibu, walaupun itu tidak gampang menjadi ibu-ibu. Dengan pertolongan Tuhan kita ditolong dikuatkan. Seperti di dalam cerita pada hari ini, Paulus pasal 16 ayat 13 sampai 15. Lydia adalah seorang perempuan pengusaha kain ungu ya. Dan pada masa itu kain ungu itu dianggap pakaian orang-orang bangsawan. Sehingga boleh dikatakan kalau Lydia ini seorang pedagang besar, bukan seorang pedagang biasa-biasa saja. Tentunya sebagai seorang pedagang yang sering bertemu dengan siapa saja, pastinya bukan hanya bertemu dengan perempuan, juga bertemu dengan laki-laki ya. Nah, kalau dia bertemu dengan siapa saja, bukan hanya perempuan, dan dia juga seorang pedagang hebat begitu ya, pedagang besar, pasti jejaringnya itu bukan jejaring yang kecil.
Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia bisa mengkomunikasikan dengan baik barang-barang yang dia jual, sehingga kain ungu yang dia jual itu pun laku karena kualitasnya. Ini Paulus bersama rekan-rekannya bertemu dengan perempuan-perempuan seperti kita saat ini mungkin ya. Mereka di situ dikatakan kami berbicara. Apa yang sedang mereka bicarakan di situ? Apakah hanya berbicara hal-hal yang biasa-biasa saja? Berbicara menggosip? Atau apa? Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Itu artinya bahwa percakapan yang terjadi dalam pertemuan itu bukan percakapan yang biasa-biasa saja, tetapi percakapan yang bisa mengubah kehidupan si Lydia dan teman-temannya. Perangkat istimewa dari Lydia ini, dia menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pertemuan itu, dalam percakapan itu. Paulus memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita, bahwa betul dia sebagai seorang pedagang, seorang yang punya uang yang banyak, tetapi jika dia sebagai seorang perempuan tidak memiliki keselamatan dalam kehidupannya, maka akan sia-sialah usahanya. Kita bisa melihat pada ayat 14, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya dengar begitu saja, mendengar sampai menyentuh hatinya. Ketika dia disadarkan bahwa dia harus memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupannya, sehingga kalau kita melihat, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengubah kehidupannya. Yang dulu dia seorang pedagang yang tidak mengenal Kristus, menjadi mengenal Kristus. Ternyata dia tidak ingin dirinya sendiri yang selamat. Saya harus membawa seisi rumah saya kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Perempuan GKE. Pastinya ibu-ibu berdandan seperti ini bukan karena hal duniawi begitu ya, tetapi karena hari ini merupakan hari istimewa, hari di mana para perempuan GKE itu dibebaskan, diselamatkan, dibukakan hatinya untuk menerima Kristus. Mungkin dalam sejarah GKE, perempuan-perempuan sebelumnya tidak memiliki kesempatan. Kalau dalam konteks kitab suci ini, orang Yahudi perempuan tidak terlalu memiliki tempat ya. Tapi Lydia ini, dia kayaknya bukan orang Yahudi ya, orang Yahudi. Dia membuka dirinya untuk Tuhan. Nah, saya yakin dalam keluarganya, dan itu diteruskan oleh kita sekalian pada saat ini. Memerdekakan para perempuan, bahwa perempuan juga punya hak untuk belajar, bukan hanya tinggal di dalam rumah, bukan hanya memasak, bukan hanya menyapu rumah, tetapi juga perempuan memiliki hak untuk membagikan keselamatan bagi anggota keluarga dan orang di sekitarnya. Melalui apa? Melalui sikap, melalui perkataan dan perbuatan. Bagi keluarga dan juga bagi siapapun dia temui ketika dia memperdagangkan kain ungunya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lydia ini seorang perempuan yang luar biasa. Sehat ya,
secara rohani kita juga harus sehat.